para artis-artis yang ikut terjun langsung ke lapangan seperti Arif Riting, Bintang Emon, Abdel, Abdur, Mamat Al-Katiri, Ernest Prakasa, Reza Rahardian, dan masih banyak lagi mereka yang ikut turun dan berorasi di jalanan. Bahkan tokoh politik seperti Ferry Amsari. Nih, kalian tandain mukanya. Dapat berapa mereka ya kemarin? Coba spill dong, kita mau tahu juga nih ya. Kan ya undang-undang perampasan aset koruptor ini ya kan, mana mau mereka turun ke jalan karena nggak ada yang bayar. Coba kalau dibayar, aduh, katanya mengatasnamakan rakyat mendasmu. Uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya. Sudah dimasukkan ke keranjang. Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun. Wow. Terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Tuh, petisi RUU TNI dan Indonesia Gelap sudah diakui ya. Aduh. Tahu nggak teman-teman kenapa kemudian demo Indonesia Gelap dan RUU TNI itu meledak? Itu sebagai pengalihan isu untuk penyidikan kasus-kasus korupsi di antara. Lewat video yang diputar langsung oleh penyidik Kejaksaan Agung, Marcella akhirnya buka suara. Ia mengaku sengaja menyerang Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajarannya demi menggiring opini publik. Ya, para artis-artis yang dibayar-bayar ikut demo itu harusnya diperiksa juga ya. Dan ya, kalau terlibat ataupun benar-benar menerima uang harus ditangkap juga menurut aku ya guys. Nah jadi guys ya, selama ini ya kita bikin konten membela pemerintah, membela Pak Jokowi, membela Pak Prabowo ya, pemerintahan yang sah ya, kita sudah berada di tempat yang benar ya kan. Nah jadi bersyukurlah kita ya guys, semua para kreator yang membela pemerintah ya, menepis berita bohong ya kan. Selama ini ya kita sekarang ini berjuang ya, bisa dibilang membela yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah setelah ya bos demo, bos buzzer ya sudah ketangkep ya, maka Indonesia ini ya kita lihat ya aman-aman aja, damai-damai aja. Nggak ada tuh ya mahasiswa-mahasiswa yang buat isu lagi, koar-koar, demo, turun ke jalan, bakar ban, merusak fasilitas negara ya kan. Ya kalau kita lihat sekarang nggak ada gitu ya kan. Mereka bikin isu inilah, isu itulah ya kan. Untuk menyerang pemerintah nggak ada. Karena apa ya kan? Karena bos demonya ataupun bos buzzernya sudah ketangkep sekarang ya. Waduh, parah ya kan. Nah, jadi sebenarnya ya guys ya, kita tahu sendiri lah ya kan, kemarin-kemarin ataupun dulu ya kan, sewaktu mereka demo Indonesia Gelap, siapa-siapa yang turun. Nah, ada mahasiswa, ada juga artis, ada juga komika, ada juga tokoh politik. Ya, kita patut pertanyakan ya kan guys. Ya kalau sekarang pengakuan daripada bos buzzer ya, dia lah yang membiayai ya para pendemo. Dan kita patut pertanyakan berapa sih ya, berapa rupiah sih ya yang mereka dapat per kepalanya. Aduh mantap nih. Nah dan ternyata ya benar ya pernyataan Pak Jokowi yang dulu ya kan sewaktu jadi presiden, yang mengatakan 11 triliun sudah ada di kantong ya kan. Soal minyak juga CPO, aduh ternyata terbukti sekarang. Ya seperti yang aku bilang kemarin ya kan, kalau Pak Jokowi ini sebenarnya lagi lagi masukkan ke keranjang gitu ya, ke keranjang kuning ya. Pak Prabowo tinggal check out aja ya, check out aja. Oke lah, langsung saja kita simak video ini. Kalian masih ingat nggak guys, para artis dan para tokoh politik ikut turun ke jalan saat demo Indonesia Gelap? Reaksi mereka sekarang seperti apa ya guys kira-kira? Gerakan Indonesia Gelap mewarnai kebijakan kontroversial dari pemerintahan Prabowo Gibran. Gerakan ini dilakukan baik melalui aktivisme digital maupun aksi turun ke jalan yang diperjuangkan oleh mahasiswa, rakyat Indonesia, artis, dan tokoh perpolitikan di berbagai wilayah sebagai bentuk kritik atas keputusan yang dibuat serta menyoroti 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran. Apakah kalian masih ingat guys, para artis-artis yang ikut terjun langsung ke lapangan seperti Arif Riting, Bintang Emon, Abdel, Abdur, Mamat Al-Katiri, Ernest Prakasa, Reza Rahardian, dan masih banyak lagi mereka yang ikut turun dan berorasi di jalanan. Bahkan tokoh politik seperti Ferry Amsari. Ini kalian tandain mukanya. Dapat berapa mereka ya kemarin? Coba spill dong, kita mau tahu juga nih ya. Karena bos kalian kan sudah ketangkep.
Nih cocoknya mereka-mereka nih yang menerima bayaran ini seharusnya ya diusut ya, ditangkap juga. Rocky Gerung, Refli Harun, bahkan sampai Mahfud MD juga mengatakan Indonesia gelap. Sekarang baru terbukti sekelas mereka semua padahal tokoh-tokoh hebat dan pintar, tetapi melihat dari pengakuan bos buzzer Marcella Santoso yang mengakui dialah dalang dibalik semua kerusuhan besar itu. Cing Abdel juga. Coba tanya, dapat berapa Cing Abdel? Itu terjadi. Kayaknya udah nggak laku jadi komika ya, turun lah ya, jadi jadi pendemo bayaran. Aduh. Marcella bukan satu-satunya tersangka dalam kasus ini. Total Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan perintangan penyidikan. Iya, Modus apalagi yang Reza. digunakan meliputi penyebaran konten negatif dan pengorganisasian aksi demonstrasi. Salah satu tersangka adalah Ketua Sebra. Gimana kabarmu para mahasiswa? Sekarang nggak ada tuh ya mereka-mereka demo ya. Ya, mereka nggak bakalan turun ke jalan ya kalau nggak ada yang bayar. Seperti ya undang-undang perampasan aset koruptor ini ya kan, mana mau mereka turun ke jalan karena nggak ada yang bayar. Coba kalau dibayar, aduh katanya mengatasnamakan rakyat ndasmu. Aduh. M. Adia Muzaki yang disebut mengordinasi 150 buzzer dan menerima dana sebesar 864,5 juta dari Marcella untuk menyebarluaskan narasi-narasi tersebut. Nah, kalau kayak gini gimana guys? Kemarin siapa yang ikut-ikutan teriak Indonesia gelap? Bahkan sampai ada yang bernarasi menghina presiden dan wakil presiden. Bagaimana guys kalau menurut pendapat kalian? Nih. Mohon maaf, kami 4 orang mewakilkan teman-teman yang lain yang ada di bawah sana. Jangan berharap kalau kami lucu karena lebih lucu yang di dalam sana. Kumpulan orang-orang. Kita semuanya tahu Ingat. bahwa negara kita ini duitnya banyak. Ada yang disembunyikan di bawah bantal, ada yang di bawah kasur, ada yang disimpan di luar. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya. Tuh, sudah dimasukkan ke keranjang. Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun Wow. yang disimpan. Baru 11.000 triliun ya. Yang disebut Pak Jokowi 11.000 triliun. Yang sudah kebongkar udah banyak juga ya kan. Ada 271 T ya. Sekarang 11 triliun lebih ya. Nggak lama lagi pasti akan terbongkar semua ya. Pak Prabowo akan check out semuanya. Tinggal Pak Jokowi serahkan ke Pak Prabowo. Ini Pak Prabowo nih, tinggal angkut orang ini. Oke, kita dengar. Di luar. Di kantong saya beda lagi. Dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Tuh, petisi RUU TNI dan Indonesia Gelap sudah diakui ya. Aduh. Kenapa harus masang wajah sedih sih? Bukannya kemarin seneng ya pas aksi Indonesia Gelap dan penolakan RUU TNI itu pada seneng, pada merasa pahlawan penerangan di kala kegelapan seperti itu ya. Nah, terbukti kan ada bohir-bohir yang penggerak demo untuk menggoncangkan stabilitas politik di Indonesia. Tahu nggak teman-teman kenapa kemudian demo Indonesia Gelap dan RUU TNI itu meledak? Itu sebagai pengalihan isu untuk penyidikan kasus-kasus korupsi, diantaranya kasus gula, CPO kelapa sawit, berarti berhubungan dengan minyak, dan juga kasus timah. Nah, itu adalah salah satu strategi supaya kasus-kasus besar mega korupsi itu bisa tenggelam dari masyarakat. Jadi mereka munculkanlah isu yang baru. Mereka ciptakan narasinya dan itu biayanya besar. Dari mana sumber biayanya? Dari uang-uang hasil maling oleh koruptor. Jadi artinya kamu yang ikut berdemonstrasi, makan nasi bungkus, dapat uang amplop, itu adalah hasil dari uang korupsi. Itu hayam ya sayangku, uang hayam itu. Hati-hati yang suka demo jenis begini, IPK kamu nggak akan bagus. Ya paling yang ikut demo bayaran gitu cuma Nasakom. Nah, ini juga ya peringatan darurat
Ini salah satu karya koruptor, sempat trending di awal tahun ke-2025, Indonesia Gelap. Aktivis Indonesia Gelap adalah sebutan untuk para pengunjuk rasa yang melakukan aksi demonstrasi Parah. menentang kebijakan pemerintah, khususnya terkait program makan bergizi gratis dan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Kehidupan pribadi Kejagung pernah dinarasikan oleh konten negatif dari pengakuan masalah Santoso. Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar ditahan Kejaksaan Agung Kejagung dengan tuduhan perintangan penyidikan obstruction of justice dalam sejumlah perkara dugaan korupsi, seperti tata niaga timah, impor gula, dan vonis lepas ekspor CPO. 24 April tahun 2025. Koruptor di Indonesia sungguh bengis. Tak hanya menyewa buzzer-buzzer, influencer bahkan oknum petinggi media TV. Kalau memang aktif Seharusnya ya yang dibayar-bayar, ya para artis-artis yang dibayar-bayar ikut demo itu harusnya diperiksa juga ya. Dan ya kalau terlibat ataupun benar-benar menerima uang harus ditangkap juga menurut aku ya guys. Nah jadi guys ya, selama ini ya kita bikin konten membela pemerintah, membela Pak Jokowi, membela Pak Prabowo ya, pemerintahan yang sah ya, kita sudah berada di tempat yang benar ya kan. Nah jadi bersyukurlah kita ya guys, semua para kreator yang membela pemerintah ya, menepis berita bohong ya kan. Selama ini ya kita sekarang ini berjuang ya, bisa dibilang membela yang benar ya, bersyukur ya guys. harusnya mendorong pemerintah untuk memberikan kewenangan lebih terhadap instansi kejaksaan dan pemberantasan korupsi dan mengesahkan Undang-Undang Dasar perampasan aset. Jangan cuma bikin gaduh negeri ini demi melindungi koruptor. Kalau petani dan peternak buruh sudah turun ke jalan, berarti Indonesia dalam bahaya. Kalau cuma demonstrasi yang mengaku aktivis dan intelektual itu tanda tanya besar. Nah ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Tuh. Dengar kata Pak Jokowi. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati. Saya ikuti kan. Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas. Gara-gara kamu senang impor gas. Kalau ini bisa dibikin ya udah, nggak ada impor gas lagi. Lah saya kerja apa Pak? Ya urusanmu. Kamu udah lama menikmati ini. Sebenarnya Pak Jokowi sudah tahu lama ya, mungkin lagi mengumpulkan bukti ya kan, dan ya mungkin buktinya sudah terkumpul di saat Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi jadi presiden, maka diserahkan semua kepada Pak Prabowo. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya kan, Pak Jokowi sudah ya bisa dibilang mereka para koruptor-koruptor ini sudah dimasukkan ke dalam keranjang ya kan. Pak Prabowo tinggal check out. Mantap nih. Ya, coba lihat. Impor minyak sama. Lifting produksi minyak kita. Sumur-sumur kita masih banyak kok. Kenapa nggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih seneng impor minyak. Itu dia. Benar. Enggak. Saya pelajari secara detail ini enggak. Enggak benar kita ini. Aftur masih impor. Pada CPO, crude palm oil itu bisa juga dipindah menjadi aftur. Kok kita senang impor aftur ya karena ada yang bermain. Hobinya impor. Karena apa? Untungnya gede. Sehingga transformasi ekonomi di negara kita ini mandek gara-gara hal seperti ini. Benar, Pak. Dari data Badan Pusat Statistik menyebutkan impor minyak dan gas Indonesia dalam satuan ton mencapai hampir 50 juta ton dalam 5 tahun terakhir. Dapat Anda lihat saudara dari grafis ini, tahun 2017 impor migas dari sedikitnya 10 negara berjumlah 50 juta ton lebih dengan nilai 24,3 miliar dolar Amerika Serikat. Buat lo yang ketinggalan kasus suap hakim 60 miliar, sini gue ceritain dalam 90 detik ke depan. Lo masih ingat kasus minyak goreng langka tahun 2022? Ya. Rakyat pada rebutan migor dan semua harga kebutuhan pokok jadi mahal banget. Ya. Nah penyebabnya si tikus-tikus ini,
Wilmar, permata hijau, dan musim emas. Tuh. Jadi ada peraturan sebelum mereka bisa ekspor mereka harus memenuhi pasukan minyak dalam negeri dulu, baru izin ekspor bisa keluar. Dengan tidak bertanggung jawab dan tanpa hati nurani, mereka memalsukan dokumen laporan ketersediaan minyak sawit dalam negeri, artinya mereka klaim kalau pasokan dalam negeri udah cukup, baru deh mereka bisa ekspor. Emang Aduh, memang parah ya. kenapa sih mereka pengen banget ekspor? Karena harga jualnya lebih mahal bro, lebih untung. Ini penyebabnya Migor langka 2022 kemarin, karena keserakahan mereka yang pengecut. Pas kasus ini dibawa ke pengadilan, jaksa nuntut mereka bayar denda dan uang pengganti 17 triliun. Tapi lo tahu apa hasil putusannya? Ya, betul banget, vonis lepas pada 3 perusahaan tersebut. Alasannya karena itu bukan tindak pidana. Kacau men. Di sini para maklar peradilan main, 2 pengacara PT Wilmar, Marcella Santoso dan Ari Bakri menyuap Ketua PN Negeri Jakarta Pusat, Arif Nuryanta, 60 miliar melalui perantara panitera. Uang suap itu terus dibagi-bagi hakim lainnya, Juyamto, Agam Syarif, dan Elai Muhtarom. 60 miliar buat mereka berempat berlima sama kurirnya. Dari 17 triliun jadi cuma harus bayar 60 miliar. Ya untung banget lah si Wilmar dan kawan-kawan. Skandal ini Luar menunjukkan biasa. betapa rapuhnya sistem hukum kita. Ketika penegak hukum justru menjadi pelaku korupsi, keadilan hanya menjadi ilusi. Kami mendesak Kejaksaan Agung untuk menuntut hukuman maksimal bagi para pelaku suap ini. Jangan biarkan mafia peradilan merajalela dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Hidup ternak Jokowi. Nah, ya maka daripada itulah, ayolah, come on lah mahasiswa, coba turun ke jalan untuk mendesak DPR mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi ini. Karena ya apalagi yang harus kalian tunggu-tunggu? Ya Pak Prabowo sudah setuju, ya kan tinggal di DPR aja. Dari dulu ya Pak Jokowi mengajukan, dan kata Pak Jokowi sudah tinggal di DPR. Apalagi ayo desak DPR turun ke jalan. Apa kalian nggak mau turun ke jalan karena bohir Anda sudah ketangkep? Waduh, parah lah ya kan. Tapi kita memang sudah pernah melihat ya kan, ada pendemo yang mendesak RUU perampasan aset korupsi ini segera disahkan, tapi hanya sedikit ya karena tidak dibayar, karena ikhlas ya. Mahasiswa-mahasiswa yang ikhlas turun ke jalan demo ya. Nah, coba kalian lihat sewaktu mereka demo saat RUU perampasan RUU TNI dan Indonesia Gelap ya, banyak sekali. Karena apa ya, ada uangnya. Waduh, parah nih, kita lihat ya. Pokoknya kita sekarang ini berada di tempat yang benar ya guys. Telah membela pemerintah, menepis berita-berita bohong ya. Dan ya, bersyukurlah kita semuanya guys. Hidup ternak Prabowo. Hidup ternak Indonesia Raya. Hidup ternak Ibu Pertiwi. Jangan malu untuk dikatakan ternak oleh orang-orang yang mengaku yang katanya mereka si paling beretika. Ya, memang saya adalah ternak-ternak Bumi Pertiwi. Kami adalah ternak Indonesia, bukan ternak asing. Assalamualaikum, shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, sampurasun, salam perdamaian. Salam Indonesia Raya. Izin follow kawan-kawan, ini akun saya yang baru. Ya. Kita bersatu untuk Indonesia, bukan untuk cari ribut ya. Jangan permasalahan di Indonesia ini yang besar ya. Indonesia yang luas ini 17.000 pulau. Daratannya yang luas dibebankan hanya kepada satu orang. Banyak pihak-pihak yang terlibat. Ya, kalau misalnya ada permasalahan, cari solusinya. Cari apa penyebabnya. Jangan kalian salahkan satu orang. Tidak benar kawan-kawan. Kalian bangun tidur, rumah kalian kotor nggak? Perlu disapu nggak? Hah? Lantai kalian perlu dibersihkan nggak? Dunia ini adalah tempat yang kotor guys. Makanya setiap hari kita mandi dan membersihkan diri. Jadi jangan sok suci ya. Tempat kita berbuat kebaikan dan membasmi kejahatan. Ganyang pada koruptor. Hidup Jokowi. Hidup Prabowo. Bukan. Tapi Mbak kemarin dipaksa nggak Mbak buat video itu? Saya nggak bikin Indonesia Gelap, bukan saya. Tapi videonya dipaksa kok Mbak. Loh, gimana nih? Marcella ya. Bukan. Tapi Mbak kemarin dipaksa nggak Mbak buat video itu? Saya nggak bikin Indonesia Gelap, bukan saya. Loh, sekarang setelah
tadi nangis-nangis ya sekarang bilang saya nggak bikin Indonesia Gelap itu bukan saya. Aduh, udahlah ya kan. Udah terima aja lah kau mampus dalam penjara. Aduh, pantesan aja ya. Soal Indonesia Gelap, Pak. Penjarakan kerangkeng aja. Ya guys, ya selama ini kita membuat konten tentang membela Pak Prabowo, membela Pak Jokowi, membela Mas Gibran ya, membela pemerintah dari serang-serangan mereka-mereka yang ingin menjatuhkan pemerintah ya kan. Sekarang kita sudah mulai yakin dan seyakin-yakinnya kalau kita berada di tempat yang benar. Kita bersyukur, patutnya bersyukur karena kita tidak berada di tempat mereka yang sering menyerang pemerintah. Karena kita sudah tahu sendiri lah dari kasus ini, kita sudah tahu dan terbuka bahwa orang-orang yang demo, mahasiswa-mahasiswa yang demo kemarin, ada artis yang demo, ada komika yang demo, ternyata ya dapat bayaran. Mereka tidak murni mewakili ataupun ya bisa dibilang mewakili seluruh rakyat Indonesia, tidak murni ya kan. Mereka hanya turun demo karena ada uangnya. Waduh, ini parah sekali lah ya kan. Tapi ya udahlah ya kan. Sekarang ini kita sudah lihat tumpukan uang yang 11 triliun lebih, segitu banyaknya ya kan. Gimana dengan 271 triliun, gimana dengan kasus-kasus yang besar lagi. Waduh, gimana ya kan guys. Waduh. Pokoknya semoga Indonesia, mari kita dukung terus pemerintahan Pak Prabowo Gibran, dan kita bersyukur punya pemerintahan dulu Pak Jokowi dan sekarang dilanjutkan oleh Mas Gibran dan Pak Prabowo. Ya, saya takut aja ya kalau kemarin dilanjutkan oleh orang yang lain. Takut kasus-kasus ini tidak akan terbongkar. Waduh, gimana menurut kalian guys? Silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.